Disinilah kami lahir dan hadir, tumbuh dan berkembang dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi dalam pembelajaran Ibu ya. Nah sekarang untuk lebih berkah lagi, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Oke, dipimpin oleh Bowo, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dicek ya. Teman-temannya pada masuk nggak? Coba ditengok kiri, kanan, depan, belakang. Apakah ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Ya, hadir semua. Ya, bagus. Ya, coba dicek dulu biar kita enak nih belajarnya. Barangkali ada sampah di kolong mejanya atau itu tuh di belakang itu tuh, di belakang Bobo tuh. Tuh ada sampah, dibuang dulu ya. Biar kita nyaman, buang ke tempat sampah dulu ya. Coba yang ada sampah di kolong bangkunya dibuang dulu. Biar kita nyaman untuk belajar. Ya. Oke. Sudah? Ya, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Sudah pada siap untuk belajar? Ya. Bagi yang mau ke kamar mandi, silakan sekarang ke kamar mandi ya. Kalau mau ada yang ke kamar mandi dulu nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada, oke. Kita sepakati ya, tidak boleh ribut ketika pembelajaran kecuali pada waktunya. Ketika berdiskusi, silakan kalian berdiskusi. Tapi ketika ibu menjelaskan di depan atau ada teman kalian berbicara di depan, tolong hargai ya, didengarkan dan dicermati apa yang disampaikannya, oke? Nah. Sebelum kita memulai pelajaran gitu ya, supaya kalian itu bersemangat, coba semuanya berdiri dulu ya. Konsentrasi, berdiri dulu semuanya ya. Nah, coba angkat tangannya ke atas. Konsentrasi. Tangannya ke atas, itu tangannya kemana Tasya? Atas ke atas. Konsentrasi ya. Jangan lihat ibu ya. Oke, sekarang turunkan. Tangannya turunkan. Angkat tangannya ke depan. Putar searah dengan jarum jam. Putar searah dengan jarum jam. Oke. Lebih cepat. Tekan, udah. Sekarang pegang dagu. Ada yang belum konsentrasi ya, ada yang belum konsentrasi. Sekali lagi, coba turunkan tangannya. Sekarang pegang telinga. Ada yang masih megang hidung? Oke, semuanya udah konsentrasi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Ibu pastikan hari ini kalian harus semangat ya belajar. Sehingga ketika ibu harapkan ketika kalian belajar di kelas ini nggak ada yang loyo-loyo. Apalagi yang asal-asalan ya, asal duduk. Jangan ya. Nah sekarang coba ketika ibu bilang semangat pagi, kalian bilangnya pagi. Luar biasa, bersemangat. Oke? Bisa? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, bersemangat pagi. Oke? Belum kompak, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, semangat pagi. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan ya. Oke. Sebelum kita ini seperti biasa ya, untuk memperkaya literasi kita, silakan kalian baca dulu artikel yang sudah ibukan di WA Group ya. Silakan dibuka WA grupnya. Tadi sudah ibu bagikan, mungkin ada yang sudah membuka ya. Silakan dibuka. Kemudian silakan kalian baca ya. Kira-kira waktunya sekitar 5 menit itu beres untuk membaca. Silakan dibaca dulu ya.
Oke, baca ya. Sudah ada yang bisa, ada yang belum bisa kebuka? Punya kuota semua? Bagus, sok. Dibaca dulu ya. Dipahami apa yang ada dalam artikel tersebut. Pastikan kalian itu harus senantiasa membaca ya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Dengan membaca, kalian bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang sukses ya. So, itu kenapa ibu selalu membiasakan minimalnya di awal pembelajaran ibu kalian itu membaca dulu ya. Selesai ya? Dah, waktunya selesai. Coba di sini ada yang mau menceritakan kembali apa yang sudah dibaca? Oke, berani siapa? Jain. Oke, Jain silakan ke depan, Jain. Yang lain dengarkan ya. Coba di depan. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali tentang desain brief ataupun rancangan ketika kita ingin membuat sebuah logo. Desain brief adalah sebuah dokumen risalah yang dimana harus dibuat dan bersifat wajib oleh seorang desainer, yang mana itu dibuatnya awal permulaan pertemuan pertama sama klien kita, yang dimana dalam desain brief itu terdapat sebuah tujuan, terus menjelaskan bagaimana latar belakang dari perusahaan tersebut, dari visi misi, sejarah, bisnis, bahkan ke target marketnya. Yang mana ketika seorang desainer telah mengetahui tentang latar belakang sebuah perusahaan, seorang desainer tidak akan kebingungan ketika membuat sebuah logo. Yang mana sebuah logo nanti akan menjadi sebuah branding yang akan menjadi awal mula perkembangan sebuah perusahaan tersebut. Yang mana desain brief ini juga menjadi contoh ataupun menjadi latar belakang dari sebuah perusahaan ketika sebuah perusahaan yang ingin diketahui banyak orang tentunya mempunyai brand yang sangat luar biasa, yang mana dasar utamanya itu sebuah logo. Logo ini bersifat kepemilikan, yang mana sebuah logo itu ketika dimiliki sama sebuah perusahaan, tentunya logo itu telah lahir dalam perusahaan tersebut. Sebuah brand ini juga mempunyai tujuan yang sangat penting untuk seorang desainer, yang mana yang pertama, seorang desainer tentunya akan mendapatkan informasi yang jelas tentang perusahaan tersebut. Yang kedua, seorang desainer akan mencapai sesuai dengan kemampuan ataupun keinginan seorang klien ketika membuat sebuah logo. Karena konon katanya ketika seorang desainer tidak akan kebingungan ketika sudah mempunyai dasar. Dasar itu apa sih? Ketika membuat desain itu, ada seorang klien yang memberikan kita, kalau misalkan kita memberikan warna yang tidak cocok dengan seorang klien, tentunya logo yang sebagus apapun yang ketika kita udah buat, kalau misalkan dari klien tersebut tidak cocok dengan fashionnya, tentunya logo yang kita anggap bagus itu tidak akan bagus. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan dari artikel yang telah saya baca sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Jain. Ya, tadi ya sudah Jain ceritakan terkait dengan artikel yang akan mengawali pembelajaran hari ini. Jadi artikel yang kalian baca tadi itu akan berkaitan dengan yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, tapi sebelumnya coba ada yang masih ingat pertemuan kemarin Ibu sudah menyampaikan apa saja? Materi apa yang kemarin kalian pelajari ketika pertemuan Ibu sebelumnya? Ada yang masih ingat? Hah? Coba tentang harmoni. Harmoni itu termasuk kepada apa? Prinsip dasar desain grafis. Betul sekali. Oke, coba di sana Nadia. Apa itu tentang proporsi? Proporsi adalah perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan
Oke, bisa dipahami ya ketika proporsi itu betapa dipentingkannya dalam sebuah desain. Nah, hal ini pembelajaran kemarin itu akan erat kaitannya dengan pembelajaran sekarang juga. Bagaimana kita mendesain logo itu harus sesuai dengan prinsip desainnya sendiri ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan untuk pertemuan hari ini akan menjelaskan tentang desain brief. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Bisa dibacakan, mangga dibacakan nomor 1 ya. Tujuan pembelajarannya: 1. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat menyimpulkan ruang lingkup desain berdasarkan project brief dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dan kegiatan pertukaran peran, peserta didik mampu menguraikan kebutuhan klien dalam menyusun creative brief dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kedua poin ini ya, di mana kalian harus mampu menyimpulkan ruang lingkup di sini desain berdasarkan project briefnya. Kemudian yang kedua, kalian itu mampu menguraikan kebutuhan dari klien ya. Bisa dipahami? Oke. Coba lihat semuanya, perhatikan ke depan. Di sini ada apa? Ada 2 buah logo ya. Ada logo apa ini? Ini logo? Nah, kesan kalian ketika melihat logo ini tuh apa sih? Elegan. Terus ada apa lagi? Perusahaan minyak. Iya. Apa lagi? Ada yang bilang pom bensin juga ya. Terus ada lagi, coba sebelah sini belum. Apa? Ketika kalian melihat 2 desain logo ini? Bank. Oh, uang. Oke. Berarti berhasil ya kedua logo ini membuat kesan buat kalian ya. Nah, dari dua desain logo ini gitu ya. Kira-kira menurut kalian berapa uang ya yang perusahaan habiskan untuk membuat logo ini? 500 juta. Oke. Terus ada? Hah? Oh, ada yang sampai 1 miliar. Terus ada lagi? 800.000. Ada yang 800 juta sama 800.000 gitu. Aduh, jomplang sekali ya. Di sebelah sini ada 700, ada yang 2M. Baiklah. Kalian nanti bisa cari sendiri ya berapa harga dari Pertamina sampai Mandiri. Yang jelas tidak kurang dari 1M ya. Berarti kalian dengan membuat logo seperti ini, kebayangkan kalian gak harus kerja itu 1 tahun. Kalian cukup bikin logo yang sebenar-benarnya kalian bikin sesuai dengan sesuai dengan keinginan klien kalian gitu ya. Dan klien kalian itu suka, kalian bisa dihargai dengan harga yang sangat fantastik ya. Kebayangkan? Ayo kita semuanya menjadi seorang miliarder dengan membuat logo, oke? Iya. Nah, ini juga lihat. Ada di sini beberapa logo yang Ibu tampilkan. Tentunya logo-logo di sini sudah tidak asing, betul? Ketika Ibu menunjukkan logo di sini Coca-Cola, kalian akan menemukannya di setiap kantin. Oke, di kantin belakang ada? Ada. Kantin depan ada? Kalian ketika melihat ini asing tidak? Tidak. Kalau kalian melihat ini, asing tidak? Kenapa tidak asing? Banyak dilihat. Sepanjang perjalanan kalian dari rumah sampai sekolah, mungkin kalian melihat beberapa logo di sini ya. Logo-logo di sini itu adalah identitas dari sebuah perusahaan. Ya, bisa dipahami betapa pentingnya itu membuat logo. Kenapa logo itu sampai dibayarnya miliaran? Kebayang kenapa? Ya, dengan adanya logo seperti ini adalah menunjukkan identitas sebuah perusahaan. Makanya ketika membuat logo itu nggak asal-asalan, asal jadi, asal nggak bentuk, tidak. Tapi dengan logo ini punya filosofinya tersendiri. Kenapa warnanya merah? Jelas ya, karena pasti mereka itu ada alasan kenapa mereka memilih warna merah. Honda, kenapa nggak H aja logonya? Mereka lebih suka nulis aja Honda, kan gitu ya. Atau misalkan di sini McD M gitu kan ya. Ya suka-suka mereka karena keinginan mereka gitu ya. Mereka jual mahal juga ya sesuai dengan keinginan
dan harapan mereka. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita akan membuat logo tanpa asal-asalan. Kita akan membuat logo dengan terkonsep. Nah, coba di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya sebagai pembukaan. Kenapa kita itu harus menerapkan desain brief? Apa itu desain brief? Ada yang tahu desain brief itu apa? Brief itu apa? Brief itu apa? Rancangan. Jadi kalau desain brief apa? Desain rancangan. Ya, nggak salah. Betul ya. Jadi kita akan belajar membuat rancangan. Sebuah rancangan logo. Kalau di sini kan kita proyeknya mau bikin logo, berarti kita akan membuat atau menerapkan sebuah desain rancangan sebuah logo. Ya. Jadi kalau kita paham, kalian masuk di jurusan DKV dengan logo saja, kalian bisa menjadi orang sukses. Kalau kalian benar-benar memahami, menggeluti secara mendalam terkait dengan tadi ya, logo saja kalian bisa menjadi seorang miliarder. Jadi kalian bersemangat ya masuk di jurusan ini ya, di jurusan DKV ini ya. Jadi sangat besar peluangnya. Oke, tadi ada yang bilangnya rancangan, ada yang bilangnya apa tadi? Rancangan desain. Iya betul ya. Nah, jadi desain brief ini adalah dokumen risalah desain dari pertemuan desainer dengan klien yang berisikan ruang lingkup project. Kebayang ya? Jadi sebuah pertemuan di mana pertemuan itu hanya mengobrolkan kebutuhan seorang klien kepada si desainer itu tentang project yang akan dibuat gitu ya. Jangka waktu pengerjaannya jelas. Misalkan saya mau bikin logo ini tuh pengerjaannya tuh hanya 1 bulan gitu ya, atau 2 bulan atau 3 bulan harus beres. Tujuan pembuatan sampai dengan rincian biayanya. Bapak menyediakan anggaran berapa untuk membuat logo ini? Nah, itu jangan malu untuk ditanyakan, tanyakan saja karena kita sebagai seorang desainer gitu kan ya. Nah, risalah ini sangat penting dan wajib dibuat oleh desainer bersama-sama dengan klien dalam tahap awal pertemuan konsultasi desain sebelum proyek desain dapat dimulai. Bisa dipahami? Oke, bagus. Nah, tujuannya untuk apa pembuatan desain brief ini? Nah, tentu saja untuk membantu desainer dalam apa? Mendapatkan informasi dan data lengkap dan menyeluruh tentang maksud serta latar belakang pembuatan desain ini. Nah, jadi informasi ini yang akan menjadi kunci bagi kita, seorang desainer. Apa yang dibutuhkan dari seorang klien supaya apa? Supaya kita bisa membuat logo terbaik yang bisa kita berikan kepada klien kita. Sehingga layak dihargai dengan harga berapapun yang kita pinta. Bisa dipahami sampai sini? Nah, coba kalau kalian sudah paham, kira-kira nih informasi apa saja yang harus kita gali dari klien? Supaya misal kita mau bikin logo nih, kita posisinya sebagai seorang desainer ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita gali? Apa? Visi misi, ya betul. Visi misi jelas ya. Kita harus menggali itu visi misi dari, karena harus sesuai dengan nanti logo itu ini enggak ya mencakup bisa mewakili visi misi dari perusahaan enggak gitu ya. Ya betul Nadila ya, kamu udah bagus. Yang lain? Deskripsi dari proyek itu contohnya apa saja? Misalkan ya dari hal apa? Warnanya warnanya aku mau warna biru gitu untuk perusahaan kami mau warnanya biru misalkan. Mau warnanya kuning kan gitu ya. Itu harus jelas deskripsinya. Terus apa lagi? Ada lagi? Font yang digunakan. Terus apa lagi? Coba sebelum sebelah sini belum bersuara. Apa ini? Informasi apa sih yang harus kita gali dari perusahaan atau klien kita gitu. Supaya kita bisa membuat logo dari perusahaan tersebut. Jenis logonya, oh iya, jenis logo tadi kan ada ya, ada yang full text, kemudian ada yang ngambilnya awalan saja, ada yang seperti apa namanya, ya banyak lah jenisnya kan ya. Nah nanti itu juga harus mewakili gitu ketika kita wawancara itu ya, harus tergali semuanya informasi itu. Termasuk tadi anggaran juga kita jangan malu-malu untuk menyampaikannya gitu ya, atau bertanya, Bapak punya
budget berapa gitu untuk membuat logo. Kan itu juga perlu kita tanyakan. Jadi jangan canggung ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, secara umum ada 3 tahapan ya dalam proses desain ini. Ada input, proses, output. Nah, tapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas di bagian input saja. Jadi input ini itu adalah merangkum semua informasi ya. Jadi kita sekarang pertemuan hari ini kita melakukan tahap input ya. Nanti kita akan belajar proses sama output. Tapi sekarang kita fokus di input dulu ya. Nah, baik, untuk lebih paham lagi Ibu mau bertanya nih sama kalian. Pernah tidak kalian punya pengalaman nih membuat logo yang terkonsep? Pernah? Atau asal-asalan saja, asal bikin gitu ini bagus deh. Hah? Pernah? Oh, ada yang pernah. Ada yang pernah. Siapa ini yang pernah? Dewi pernah? Oke, bagus berarti ya. Berarti sudah tinggal dikembangkan ya, tinggal dikembangkan lagi. Ada yang belum? Jangan khawatir ya. Hari ini kita akan belajar, oke? Kita akan belajar bagaimana membuat logo secara terkonsep. Biar kita ini ya fokus dan kalian juga bisa berdiskusi. Hari ini Ibu akan kelompokkan kalian ya. Satu kelompoknya 4 orang. Jadi kalian di sini silakan berdiskusi. Nanti ada panduan diskusinya. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerjanya apa yang harus kalian lakukan dalam kelompok itu ketika berdiskusi itu. Nah, biar mudah karena ini duduknya sudah ini ya. Ada 4 ini aja bergabung aja, berarti baris pertama sama baris kedua nih ini segini satu kelompok ya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Yang mutiara berarti gabung ke giant ya. Giant. Nah, nggak apa-apa 3 aja. Berarti 3 sampai 4 orang. Nah, yang ini berarti menghadap ke belakang. Tasya juga menghadap ke belakang. Supaya enak diskusinya gitu ya. Coba. Nah, menghadap ke belakang aja. Berarti yang mutiara pindah ke ini, yang mutiara pindah ke giant. Oke. Sudah? Sudah. Terima kasih. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja. Ini kelompok belakang. Nih. Oke. Ini adalah lembar kerja kalian yang harus kalian nanti isi. Tapi sebelum itu coba perhatikan dulu ke depan ya. Kenapa Ibu membagikan ini? Ini apa gitu kan ya? Nah, coba perhatikan dulu. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya akan menjadi guide atau panduan kalian untuk proyek kalian. Apa sih proyek kalian ini? Nah, nanti di sini sudah dijelaskan ya tujuannya apa ya. Coba perhatikan dulu ya. Setiap lembarnya dibuka, mangga dibuka. Sudah? Oh iya, pertama kalian harus siapkan dulu alat dan bahan, alat tulisnya di depan. Sudah siap? Oke, sudah disiapkan? Oke. Itu pulpennya ada? Ada ya. Soalnya nanti perlu ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan waktunya ya. Coba perhatikan lagi ke depan. Di sini Ibu ada instruksinya adalah mencari literasi. Nah, kita sepakati mencari literasi ini biar waktunya nggak molor gitu ya. Dalam pertemuan ini kita mencari literasi dulu sekitar 10 menit. Silakan kalian cari literasi terkait dengan desain brief. Bagaimana sih desain brief itu? Kumaha sih contoh nate? Contoh bagaimana membuat desain brief itu seperti apa? Bisa kalian baca dari modul yang sudah ibukan di grup, atau kalian bisa cari di internet berupa artikel, jurnal, atau YouTube dari sumber yang terpercaya. Contoh atau seperti apa itu desain brief ya. Silakan kalian Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Siap? Oh, tapi tunggu dulu, belum. belum. Kan masih ada lagi langkah berikutnya. Nah, di sini kalian juga ada yang harus kalian isi.
Setelah kalian nanti mencari referensi tersebut, kalian silakan isi pertanyaan yang Ibu tanyakan di dalam LKPD ini, ya. Sampai kalian nanti membuat proyeknya itu adalah berupa membuat pedoman wawancara kepada klien, ya. Waktunya hanya 20 menit. Nanti kalian presentasi selama 10 menit di depan, kemudian satu kelompok aja cukup, nanti yang lainnya bertanya atau menanggapi yang tampil di depan. Jadi waktunya 40 menit, cukup? Iya. Silakan kalian buka, pelajari. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Sok, silakan dibuka dan dikerjakan. Gimana? Langsung tulis di LKPD aja. Selesai ya? Oke? Beres tidak beres? Selesai, oke? Beres tidak beres, selesai. Waktunya sudah habis. Sudah. Siapa yang mau tampil ke depan? Kelompok siapa? Oke, kelompok bawah siap? Siap. Oke, silakan kelompok bawah ke depan. Perkenalkan nama dulu ya. Sok, silakan ke depan. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Putra Rodiansa. Perkenalkan, nama saya Novel Raja. Perkenalkan, nama saya Tasya Salma Rasid. Perkenalkan, nama saya Wibowo Widianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ya. Yang lain perhatikan ya. Yang pertama, ada desain brief. Menurut kami adalah dokumen hasil pertemuan antara desainer dengan klien untuk membuat rancangan logo dengan tujuan mengetahui visi dan misi, lalu latar belakang sebuah perusahaan yang akan membuat logo. Dan yang selanjutnya yaitu kemampuan apa yang harus dimiliki seorang desainer dalam membuat brief. Yang pertama ada daya imajinasi yang tinggi, dan yang kedua ada kreativitas yang tinggi, dan yang ketiga memahami tentang suatu brand atau suatu produk, dan yang keempat yaitu kemampuan dalam berkomunikasi terhadap klien. Kemudian selanjutnya ada informasi penting yang perlu disampaikan dalam desain brief, di antaranya: pertama, target market; kedua, deadline pengerjaan; ketiga, ketentuan khusus yang diinginkan klien; dan yang terakhir, jenis atau bentuk logo yang disesuaikan dengan target marketing. Kemudian yang selanjutnya adalah proyek wawancara. Berikut adalah beberapa informasi yang harus digali dan pertanyaan tentang desain brief tersebut. Yang pertama, informasi penting yang telah kami gali adalah tentang perusahaan. Dan pertanyaan wawancaranya yang pertama ada bagaimana Anda menggambarkan perusahaan Anda dalam satu atau dua kalimat. Kemudian pertanyaan kedua, apa kata kunci untuk menggambarkan bisnis Anda? Informasi penting yang telah kami gali selanjutnya ada deskripsi proyek.
Yang pertanyaan pertama ada jenis logo apa yang Anda suka atau tidak suka. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ada preferensi warna dan moto perusahaan juga. Kemudian informasi penting yang ketiga ada tujuan. Apakah tujuan dari pembuatan logo tersebut? Informasi penting yang telah kami gali selanjutnya ada sasaran. Pertanyaan wawancaranya adalah yang pertama, siapa target pasar Anda, dan yang kedua adalah siapa pesaing utama Anda. Kemudian informasi penting yang nomor 5 ada tenggat waktu. Pertanyaan wawancaranya adalah kapan Anda menginginkannya dirancang. Kemudian informasi penting selanjutnya ada ketentuan khusus. Pertanyaannya adalah apakah ada hal lain yang harus saya ketahui, dan yang terakhir, informasi penting terakhir ada anggaran. Dan pertanyaan wawancaranya adalah berapa anggaran yang Anda siapkan untuk pembuatan logo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau menanggapi? Bertanya untuk Yang keras suaranya, Jain. di bagian 2 deskripsi proyek itu saya lihat tidak ada menunjukkan jenis fontnya yang akan digunakan dalam pembuatan logo tersebut, dan menurut saya pertanyaan itu sangat penting untuk seorang desainer, karena kalau misalkan salah menentukan logo dari jenis fontnya itu dapat berdampak sangat buruk untuk logo tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Nanti kami akan masukkan ke dalam desain pertanyaan berikut. Yang lain ada lagi? Coba ada lagi yang mau menanyakan? Atau tadi dari apa namanya, kemampuan desainernya mungkin yang mau ditanggapi, menambahkan? Ini menambahkan juga untuk ya kemampuan seorang desainer, selain dari daya kreativitas yang tinggi, dari seorang desainer juga kan harus mampu kalau dari bahasa Sundanya mah tidak malu untuk bertanya ke eraan gitunya. Kalau misalkan kita bertemu sama seorang klien, mungkin kita harus terus menggali informasi tentang perusahaan tersebut. Dan di sana juga mungkin harus ada kolaborasi yang dimana antara klien dan seorang desainer itu harus membentuk sebuah kesepakatan yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah proyek yang akan benar-benar fit dari antara kedua belah pihak. Ya, terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti akan kita tambahkan. Baik. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Mungkin jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ya. Ya, terima kasih Bowo dan kawan-kawan semua yang sudah berani mempresentasikan pekerjaannya barusan ya. Silakan duduk kembali ya. Oke. Mari kita duduk lagi ke depan semuanya, menghadap lagi ke depan semuanya ya. Nah, dari apa yang sudah kalian tadi kerjakan ya, apa yang kalian temukan, apa yang kalian dapatkan? Kesimpulan apa sih? Iya, silakan Tiara. Jadi untuk membuat logo itu penting sekali membuat rancangan briefnya supaya memudahkan kita untuk membuat desainnya sesuai dengan kebutuhan klien. Iya, terima kasih. Bagus ya, Tiara. Oke. Siapa? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apa saja yang barusan sudah kita lakukan? Jadi, gitu kan ya. Tadi kita sudah membuat, mempersiapkan ya, membuat desain brief yang bagus gitu ya. Dengan cara bagaimana kita harus mempersiapkan untuk menggali informasi dari klien. Salah satunya itu adalah dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita juga harus mengetahui kemampuan kita sebagai seorang desainer ya. Hal yang paling penting kan gitu ya, bagaimana membangun kepercayaan seorang klien kepada kita, seorang desainer ya. Makanya tadi Ibu tanyakan, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang desainer? Ya tadi dari Jain juga bagus ya, ada tambahannya tadi, memang kita itu harus percaya diri, jangan malu untuk bertanya. Kita itu harus percaya diri. Kemudian yang kedua, kita pun harus berpenampilan yang meyakinkan, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, bagus-bagusnya gitu ya. Bagus kalau kita memiliki portofolio karya-karya kita. Sehingga
misalkan gitu ya, ketika kita bertemu dengan klien kita bisa memperlihatkan portofolio kita ya, itu lebih meyakinkan. Apa lagi? Tadi mungkin yang belum dipresentasikan ke depan dari kelompok lain yang belum tersampaikan oleh kelompoknya Bowo, mungkin ada tambahan? Tadi kalau dari kelompok Chen tambahannya harus percaya diri. Nah kalau dari kelompok ini yang berbeda apa lagi? Jangan malu, oke? Kemampuan desainer apa? Coba di sini. Jangan terbelakang sama ciri khas perusahaan. Enggak ini. Nih. Ini apa? Keterampilan teknis yang baik. Oke, dari kelompok ini katanya harus memiliki keterampilan teknis yang baik. Kalau kita tidak menguasai software atau aplikasi yang kita pakai untuk membuat desain, itu mengurangi. Misalkan kayak gini, kita menemui klien kita, terus pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi Canva. Kan tidak meyakinkan ya. Beda kalau kita misalkan saya pakai Adobe Illustrator, pakai Adobe Photoshop misalkan untuk nambah-nambah gambarnya, atau misalkan pakai Corel Draw, itu lebih keren. Beda ketika misalkan kita datang, kemudian misalkan pakai aplikasi apa kira-kira, misalkan ibu sebagai klien ya, terus kalian jawab pakai Canva, aduh. Nah kita sebagai anak DKV nggak gitu ya. Upayakan berarti kita harus mampu menguasai software pengolah tadi ya, logo misalkan Corel Draw, Adobe Illustrator, seperti itu ya. Nanti kita akan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar itu. Nah, baik, ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Satu aja. Boleh yang juga mau, atau yang lain silakan. Ya, boleh Riki simpulkan pertemuan hari ini, boleh. Berdiri ya. Ya, apa yang sudah didapatkan dari pelajaran hari ini? Ya, sok berdiri ya. Banyak sekali, sok silakan berdiri. Kesimpulan hari ini banyak sekali materi-materi yang didapatkan yang tadinya nggak tahu banget sampai tahu banget. Desain brief, terus cara kita menawarkan diri untuk si klien yang ke kita, apa namanya tadi? Iya. Terus apalagi ya banyak dari saya mah gitu. Coba dari yang lain. Terima kasih Riki. Oke, dari Fajar, gimana Fajar? Jadi kesimpulan dari pembelajaran tadi, ternyata buat jadi seorang desainer itu tidak mudah. Banyak hal-hal penting yang harus dipelajari tentang pembuatan desain brief. Mungkin sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Fajar. Yang lain ada? Perempuannya ada nih. Coba berani. Manda ada? Coba Manda. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Pokoknya kan jujur ya, untuk pembelajaran dari ibu emang berguna banget buat aku, karena jujur nggak tahu kan pada awalnya kayak desain brief apa. Terus kayak aku juga tahu manfaat-manfaat dari desain brief. Terus kayak prosesnya juga kan tadi baru inputnya doang kan ibu. Nah mungkin aku bisa milik lagi untuk lebih dalamnya. Iya. Terima kasih Manda ya. Oke, cukup ya dari 3 kesimpulan tadi. Mudah-mudahan bisa mewakili kalian kesimpulan yang kalian dapatkan hari ini ya. Coba di bagian mana yang paling menyenangkan yang kalian rasakan ketika pembelajaran sama ibu? Mencari informasi. Ketika diskusi, ada yang merasa kesulitan tidak? Ya? Tidak, alhamdulillah. Berarti semuanya tidak merasakan sulit ya. Oke, sudah tertuntaskan semuanya. Ada yang berarti sudah paham semua ya? Oke, iya, alhamdulillah ya. Semoga tadi yang didapatkan hari ini bisa kita aplikasikan ya. Semoga nanti kalian menjadi orang-orang yang sukses ya. Terkhusus kalian ngambil jurusan DKV, semoga kalian bisa mampu menggunakan kompetensi keahlian kalian itu menjadi sesuatu hal yang sangat mendatangkan keberkahan dalam hidup kalian. Ya, semoga kalian menjadi orang yang sukses, seorang miliarder ya. Oke. Baik, nanti minggu depan kita akan bertemu lagi bersama Ibu. Pertemuan berikutnya kita akan melakukan wawancaranya. Kalau tadi kita menyusun
pedoman wawancaranya. Sekarang kita, minggu depan kita akan langsung melakukan tadi yang sudah disiapkan tadi, langsung dipraktikan melakukan wawancara. Oke? Siap? Oke. Ya, alhamdulillah pertemuannya sudah selesai. Nanti kalian bisa cek di grup sudah Ibu kirimkan. Silakan kalian isi ya Google Form itu sebagai acuan ketuntasan pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah tuntas atau belum? Nah, kalau kalian belum tuntas, nanti kalian akan melakukan perbaikan ya. Kemudian bagi yang sudah tuntas, nanti kalian bisa melanjutkan, kemudian bisa membimbing juga teman-temannya yang masih belum mengerti, belum paham ya. Nah, silakan kalian bisa dicek di grup WA-nya. Nah, sudah Ibu share barusan ya. Google Form-nya silakan isi. Oke. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semangat untuk hari ini. Silakan ditutup ditutup dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bobo. Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, masih semangat? Oke, sekali lagi ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih atas waktunya dan konsultasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.